بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita masih mengupas tafsir surat Al-Maidah. Kemarin sudah disampaikan oleh Ustadz Joko pada halaman 122, maka sekarang kita lanjutkan pada halaman 123, yaitu surat Al-Maidah ayat 90 sampai 95 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini, ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama, dalam qiraah Ibnu Katsir, setiap ha seperti ini dibaca panjang. Fajtanibuhu. Kemudian setiap mim seperti ini dibaca panjang. La'allakumu, bainakumu. Ini seandainya tidak ada alif lam. Kemudian pada ayat yang ke-93, ini ta ketemu dengan jim. Ini bisa idgham. As-salihat junahun. Taknya hilang menjadi jim. Ta ketemu sa, boleh idgham. As-salihat thumma. Taknya hilang menjadi sa. Demikian juga pada ayat 94. Dal ketemu ta. Ini boleh idgham. Minas sayyid tanaluhu. Dalnya hilang menjadi ta.
Kemudian pada ayat yang ke-95, fajaza'un mithlu. Boleh juga fajaza'u mithli. Ada lagi qiraah yang lain tapi tidak boleh dibaca, yaitu fajaza'uhu mithlu. Nah, ini tidak boleh dibaca, kenapa? Karena bukan qiraah yang mutawatirah, tapi dia adalah qiraah yang syadzah. Maka tidak boleh dibaca. Kemudian ini mim ketemu ba, boleh idgham menjadi yahkum bihi. Kemudian kafaratun ta'amu. Ini boleh dibaca kafaratu ta'ami. Kemudian mim ketemu mim, ini juga boleh idgham ya. Kafaratun ta'am masakin. Qiraahnya Abu Amr seperti itu. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innama sesungguhnya tiada lain al-khamru, minuman keras, wal maisiru dan judi, wal ansabu dan berhala-berhala, wal azlamu dan mengundi nasib, adalah semuanya rijsun, kotor, maksudnya dosa, min amali syaitan, termasuk dari perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah itu. Itu apa? Rijs tadi, kotor tadi. Kotoran amalan setan tadi. La'allakum, supaya kalian itu tuflihun, beruntung. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menjelaskan haramnya 5 perkara. Yang pertama, minuman keras, haram. Yang kedua, judi, haram. Yang ketiga, menyembah berhala, haram. Yang keempat, mengundi nasib, haram. Kita bicarakan persatu darinya. Adapun minuman keras, maka definisinya adalah segala yang memabukkan. Dalilnya sabda Nabi SAW, kullu muskir, setiap yang memabukkan, khamrun, adalah minuman keras. Jadi tidak peduli terbuat dari anggur atau terbuat dari apapun, itu namanya khamr. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Menyelisih mereka Abu Hanifah. Abu Hanifah berpendapat yang disebut khamr itu kalau terbuat dari anggur. Kalau tidak terbuat dari anggur, maka bukan khamr. Sehingga kalau diminum 1 sendok tidak memabukkan, boleh menurut dia. Tapi kalau diminum 1 gelas memabukkan, baru tidak boleh. Itu menurut Abu Hanifah. Tapi kita pakai pendapat mayoritas para ulama. Mau anggur, mau gandum, mau madu, mau gula, mau apapun. Pokoknya kalau diminum bisa menyebabkan muskir, memabukkan, maka dia disebut sebagai khamrun, minuman keras, maka dia haram meskipun hanya 1 tetes. Jadi kalau ada minuman keras terbuat dari gula misalnya, 1 tetes diminum tidak mabuk. 1 gelas diminum baru mabuk. Nah, itu menurut mayoritas para ulama haram. Semuanya haram. Kenapa? Karena semuanya adalah khamar, dan khamar itu sedikitnya maupun banyaknya sama-sama haram. Rasul menyebut khamar sebagai ummu al-khaba'ith. Induknya perbuatan-perbuatan busuk. Al-khamru ummul khaba'ith. Minuman keras adalah induknya perbuatan busuk. Barang siapa yang meminumnya tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Kalau dia mati sementara minuman keras masih ada dalam perutnya, maka matinya mati jahiliyah. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya adalah hasan. Kenapa minuman keras disebut sebagai induk perbuatan-perbuatan busuk? Karena kalau seseorang sudah mabuk, dia tidak akan sadar melakukan apapun keburukan. Mabuk kemudian menjotosi orang, mabuk kemudian berzina, mabuk kemudian membunuh. Maka Sayyidina Utsman pernah menasihatkan, wahai kaum muslimin, hindarilah minuman keras. Karena minuman keras adalah induk segala perbuatan buruk. Kemudian dia menceritakan salah satu orang terdahulu dari umat terdahulu.
dia ditipu oleh seorang pelacur. Dia ahli ibadah, disuruh datang ke rumah si pelacur tadi untuk menjadi saksi. Nah, setelah dia masuk ke rumahnya wanita tadi, maka pintu dikunci. Maka si wanita pelacur mengatakan, pintu sudah terlanjur saya kunci. Kalau kamu tidak mentaati apa yang saya inginkan, maka kamu akan saya sebarkan isu bahwa kamu sudah melacur sama saya. Karena saya seorang pelacur. Maka silahkan pilih salah satu dari tiga. Melacur dengan saya, atau ini ada anak kecil ini kamu bunuh, atau kamu minum minuman keras. Maka dia mikir, dari tiga ini paling ringan adalah minum minuman keras. Akhirnya dia menenggak minuman keras sampai mabuk. Nah, begitu mabuk dia disuruh berzina. Akhirnya dia tidak sadar berzina. Nah, setelah berzina kemudian dia sadar siuman dari mabuknya, maka si pelacur mengatakan, "Kamu sudah mabuk dan kamu sudah berzina dengan saya. Dan ini anak kecil sebagai saksinya. Kalau anak ini tidak kamu bunuh, maka dia nanti akan menyebarkan aibmu." Akhirnya anak kecil tadi dibunuh. Nah, maka itulah contoh ummul khaba'ith, induknya segala perbuatan buruk, karena akan menyebabkan berlakunya perbuatan-perbuatan buruk yang lain setelah seseorang minum minuman keras. Yang kedua adalah al-maisir, judi. Yang disebut judi adalah adanya gambling atau adanya spekulasi, untung atau rugi. Misalnya, masuk ke pemancingan, bayar berapa? 50.000. Mau dapat sekilo, mau dapat 2 kilo, mau dapat 3 kilo, pokoknya 50.000. Nah, berarti bisa untung, bisa rugi. Kalau saya ahli mancing, maka saya bisa dapat banyak, berarti untung. Kalau saya tidak ahli mancing, maka saya keluar tanpa dapat apa-apa, berarti rugi. Nah, seperti ini namanya apa? Maisir. Karena terjadi gambling atau ada kemungkinan untung dan kemungkinan rugi. Para ulama mengatakan al-maisiru al-qimar. Yang disebut maisir adalah judi. Hatta li'bis sibyan bil jaus. Meskipun itu hanya mainan anak-anak dengan kelereng. Jadi anak main kelereng, yang menang maka ngambil kelerengnya temannya. Haram, judi itu namanya. Silahkan main kelereng, tapi tidak ada mengambil haknya orang lain. Mau kalah, mau menang, tetap kembali membawa 10 kelereng sebagaimana tadi bawa 10 kelereng. Tapi kalau datang bawa 10 kelereng, pulang-pulang bawa 20, nah judi itu. Bawa 10, pulang bawa 5, nah ini judi namanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man la'iba bin nardi." Barang siapa yang mainan nardi, yaitu yang kubus yang ada kotaknya, titik-titiknya apa namanya? Napa? Dadu, dadu. Faqad asallahu wa rasulah, maka sungguh telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi kalau dadunya pakai judi tadi. Dadu saja tanpa judi itu sudah haram berdasarkan hadis ini. Apalagi pakai judi, haram di atas haram. Adapun syatranj, yaitu catur, maka diperselisihkan oleh para ulama. Menurut imam 3, yaitu imam 3 adalah madhab Hanafi, madhab Maliki, dan madhab Hambali. Maka hukumnya adalah tahrimihi, haram. Adapun menurut Imam Syafi'i, hukumnya adalah makruh saja, tidak sampai kepada haram. Kecuali kalau catur disertai dengan judi, baru haram. Tapi kalau catur saja tidak haram, tapi makruh. Catur bisa menjadi haram dalam mazhab Syafi'i apabila menyebabkan seseorang meninggalkan kewajiban. Misalnya orang suka main catur dari subuh sampai malam sehingga tidak sempat kerja, akhirnya anak istrinya kelaparan. Ketika ditegur dia mengatakan, "Loh, saya main catur ini niatnya untuk latihan jihad," katanya. Ini ngawurnya bukan main. Sudah melakukan keharaman karena meninggalkan kewajiban menafkahi anak istri, kemudian mengatakan itu adalah latihan jihad, ini satu kengawuran yang luar biasa. Ini saya ceritakan karena ada orang seperti itu. Al-amsab itu adalah berhala yang ditegakkan. Nasoba menegakkan. Nah, maka ditegakkan, dipasang untuk disembah-sembah. Nggak boleh. Al-azlam itu arti asalnya adalah anak panah. Nah, orang Arab kalau mau safar, maka dia mengundi nasib dengan 3 anak panah. 1 anak panah ditulis if'al, lakukan. 1 anak panah ditulis la taf'al, jangan lakukan.
satu anak panah dikosongi. Nah, kemudian dari 3 anak panah ini, mana yang tepat sasaran, itu yang dipakai. Kalau yang tepat sasaran ternyata if'al, lakukanlah. Nah, dia jadi berangkat safar. Kalau yang tepat sasaran adalah la taf'al, jangan lakukan, maka dia tidak jadi safar. Kalau yang tepat sasaran adalah yang kosong, maka diulang lagi, mengundi nasib seperti itu. Atau kalau orang Jawa mengundi nasib dengan tokek. Tokek sekali, nah ini safar. Kalau 2 kali enggak safar. Pokoknya kalau ganjil safar, kalau genep tidak safar misalnya. Nah ini berarti mengundi nasib dengan tokek ini adalah sesuatu yang haram juga sama. Allah katakan semuanya adalah rijsun fajtanibuhu, maka hindarilah rijsun tadi, kekotoran tadi. Ini semakna dengan ayat Al-Qur'an pada surat Al-Hajj ayat 30. Allah mengatakan fajtanibur rijsa, maka hindarilah yang kotor minal authan, berupa berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa tujuan setan mengadakan judi dan sebagainya tadi. Allah mengatakan, innama, sesungguhnya tiada lain, yuridu syaitanu, setan menghendaki, ayyuki'a, untuk mengadakan, bainakum, di antara kalian wahai umat Islam, al-adawata, permusuhan, wal baghdha'a, dan kebencian, saling benci sesama muslim, fil khamri, dalam masalah minuman keras, wal maisiri, dan judi. Ini tujuan pertama setan. Yang kedua, wa yasuddakum, dan dia menghalangi kalian, an dzikrillahi, dari ingat kepada Allah. Yang ketiga, wa anis salati, dan menghalangi kalian dari salat. Ini 3 tujuan setan dalam 2 hal tadi. Maka Allah katakan, fahal antum, maka apakah kalian wahai umat Islam, muntahun, mau berhenti? Ini bentuknya pertanyaan tapi maksudnya perintah. Berhentilah. Karena itu Sayyidina Umar ketika mendengar Nabi membacakan ayat ini, beliau langsung menjawab, intahaina ya Rabbana, kami berhenti ya Allah, kami berhenti ya Allah. Anas bin Malik menceritakan, beberapa sahabat Nabi sedang minum minuman keras. Mereka tengah-tengah asyik minuman keras, tiba-tiba datang seseorang mengatakan, kenapa kalian masih minum minuman keras? Bukankah sudah diharamkan tadi malam oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayatnya sudah turun. Maka begitu mendengar hal itu, mereka tidak bertanya, kapan diharamkan, di mana, siapa yang mendengarkan ayat tadi? Enggak. Begitu mereka mendengar informasi tadi, langsung mereka mengatakan, wahai Anas, semua minuman keras ditumpahkan. Gelas-gelas yang sudah berisi minuman keras semuanya ditumpahkan. Porong-porongnya ditumpahkan semuanya. Drum-drumnya ditumpahkan semuanya. Sampai jalan-jalan kota Madinah itu penuh dengan minuman keras. Banjir minuman keras. Ini hadisnya sahih, diceritakan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Disebutkan di situ, fama qalu, para sahabat yang mendengar informasi tadi tidaklah bertanya, hatta nangdur wa nas'al. Kami lihat dulu, kami tanya dulu apakah benar seperti itu. Enggak. Tapi langsung ditumpahkan saat itu juga. Ini menunjukkan ketaatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi setan itu dengan minuman keras dan judi ingin memunculkan al-adawah, permusuhan. Karena kalau orang sudah mabuk kan ngawur kemudian. Ngomongnya ngawur, kemudian memukul orang secara ngawur. Demikian juga dengan judi. Dengan mabuk dia memukul orang. Dengan judi dia kalah memukul orang. Sama juga, adawah. Kemudian baghdha, saling membenci. Yang kalah pasti akan benci kepada yang menang. Karena yang menang mengambil harta yang dia sudah berikan. Dan saling benci ini adalah penyakit umat terdahulu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dabba ilaikum da'ul umam qablakum. Telah merembet kepada kalian penyakitnya umat-umat sebelum kalian, yaitu iri, dengki, dan saling benci. Itu adalah menggundul agama kalian.
yaitu melenyapkan agama kalian. Ini hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Karena itu, setiap permusuhan yang terjadi di antara umat Islam itu pasti sumbernya adalah dari setan. Nah, setan itu pandai sekali untuk membuat umat Islam itu saling membenci, saling bermusuhan. Tidak hanya dengan judi, tidak hanya dengan minuman keras. Salah satunya juga dengan menuruti suudzon. Ada prasangka buruk kepada seseorang dituruti, akhirnya jadi permusuhan. Demikian juga termasuk mempercayai isu-isu negatif yang disebarkan tentang orang-orang sekitar kita yang baik-baik. Misalnya ada isu tentang saya yang jelek apa, kemudian seseorang percaya, akhirnya kemudian dia menjauh dari saya. Padahal belum tentu isu tadi benar. Maka mestinya kalau ada isu seperti itu, dua yang harus kita lakukan. Pertama apa? Pertama kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Laula is-sami'tumuhu." Kenapakah ketika kalian mendengarkannya, mendengarkan isu-isu tadi, "Dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira." Kenapa kalian tidak menyangka yang baik-baik saja terhadap saudara kalian sesama mukmin tadi? Ada isu jelek tentang orang beriman. Nah, maka kita katakan nggak mungkin, nggak mungkin. Okay? Wa qalu, hendaklah mereka mengatakan hadza ifkun mubin. Ini adalah kedustaan yang nyata. Anggaplah orang itu adalah kita. Apakah kita rela melakukan isu jelek tadi? Misalnya, ada seseorang diisukan berzina. Padahal dia seorang ustadz. Maka kita tanya, apakah saya rela kalau saya melakukan zina? Kalau saya saja tidak rela melakukan zina, apalagi beliau, tidak mungkin. Itu caranya. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaklah kita tabayyun. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatatsabbatu fatabayyanu." Dua qiraah. Apabila datang orang yang fasik dengan satu berita, maka fatatsabbatu, tasabbutlah atau tabayyunlah. Tasabbut itu dari kata-kata sabata. Sabata itu tetap, artinya berhenti. Berhenti maksudnya jangan kasih komentar. Komentar mempercayai atau komentar apa namanya mungkin bisa terjadi, nggak usah dikomentari. Sudah tasabbut, sudah diam saja. Setelah itu tabayyun, datang kepada orangnya. Mohon maaf, akhi, ada isu seperti ini, benar atau tidak? Kalau dia mengatakan tidak benar, udah cukup selesai. Nggak usah tanya lagi. Nggak usah kita mengatakan, sumpahlah demi Allah, bahwasanya kamu betul-betul tidak melakukan. Nggak perlu begitu. Kenapa? Karena orang Muslim, hukum asalnya, dia adalah orang yang adil. Orang yang ucapannya bisa diterima. Sehingga kalau dia menafikan isu buruk yang disermatkan kepada dia, maka kita hukumi asal bahwa dia benar. Kalau dia bohong, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Tujuan setan yang kedua, menghalangi orang dari zikrullah. Karena kalau orang sudah mabuk, tidak bisa zikir kepada Allah. Demikian juga judi. Asik judi dengan catur misalnya. Nah, maka sampai dia terhalangi dari zikir kepada Allah. Orang main catur kan tidak mungkin zikir, Pak. Dia pasti mikir, meres akalnya gimana supaya menang. Nah, maka tidak mungkin kondisi seperti itu dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anis shalah, menghalangi dari salat. Orang mabuk tidak mungkin bisa salat, dia tidak sadar apa yang dilakukan. Orang saking senang dengan catur sampai meninggalkan salat. Ada seperti itu. Main catur ba'da subuh. Ba'da zuhur kita lewat, orangnya masih duduk di tempat main catur tadi. Asar kita lewat, loh, masih duduk juga. Sehingga sholat subuhnya nggak ngerti sudah sholat atau tidak, zuhurnya sholat atau tidak, asarnya sholat atau tidak, nggak ngerti kita. Zahirnya belum, karena sejak tadi masih nongkrong di situ main terus. Nah, maka ini berarti anis sholat, menghalangi dari sholat. Maka dilarang oleh Allah, fahal antum muntahun. Hendaklah kalian berhenti dari judi dan minuman keras tadi. Minuman keras ada 4 dalil tentangnya. Pertama, dalil menunjukkan bahwa minuman keras tidak haram. Itu awal Islam dulu.
Allah hanya menyebutkan bahwasanya dari tumbuh-tumbuhan itu ada yang kalian buat sesuatu yang baik, tapi ada yang kalian buat sebagai minuman keras. Allah cuma menyebutkan gitu. Berarti kan nggak haram nih. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keburukan minuman keras. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melarang dari minuman keras. Adapun keburukan minuman keras, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya qul fihima itsmun katsirun au kabirun, dua qiraat. Minuman keras dan judi ada dosanya yang besar dan ada manfaatnya. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, maka Allah tidak mengharamkan tapi hanya menyebutkan. Ini ada manfaatnya tapi kecil, ada madaratnya lebih besar. Yang ketiga, Allah mengharamkan minuman keras tetapi hanya menjelang sholat saja. La taqrabus shalah wa antum sukara. Nah, terakhir yang keempat adalah ayat ini. Fahal antum muntahun. Disuruh berhenti dari minuman keras secara total. Mau mendekati salat, mau jauh dari salat, sama saja. Maka ada 4 tahap Allah dalam menyebutkan minuman keras. Tidak langsung semerta-merta diharamkan, karena minuman keras sudah menjadi adat orang-orang Arab. Dalam sehari-hari mereka selalu minum minuman keras. Kemudian Allah mengatakan pada ayat 92, wa ati'ullah, taatilah kepada Allah, wa ati'ur rasul, taatilah kepada Rasul itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahdaru, dan waspadalah, yaitu waspadalah dari memaksiati keduanya. Fa in tawallaitum, maka jika kalian berpaling dari taat kepada Allah dan Rasul, fa'lamu, maka ketahuilah, annama, bahwasanya tiada lain, ala rasulina, atas Rasul kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-balaghul mubin, menyampaikan yang nyata. Para ulama mengatakan ada 3 hal yang tidak bisa dipisah dari temannya. Salasun makrunun bitsalas. Ada 3 yang digandengkan dengan temannya. Pertama apa? Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah sama taat kepada Rasul, nggak bisa dipisah. Siapa yang taat kepada Allah saja tidak mau taat kepada Rasul, maka tidak diterima taatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa aqimus shalah wa atuz zakat, salat dan zakat. Yang ketiga, anishkurli wa liwalidaik, terima kasihlah kepada saya dan juga kepada kedua orang tuamu. 93. Laisa, tidak ada, 'alal ladzina amanu, bagi orang-orang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Tidak ada apa? Junahun, tidak ada dosa. Fima ta'imu, pada apa yang mereka makan. Idza mattaqau, jika mereka bertakwa. Wa amanu, dan beriman. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Tsumma taqaw wa amanu, kemudian mereka takwa dan iman. Tsumma taqaw wa ahsanu, kemudian mereka takwa dan berbuat ihsan, berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini ada orang salah paham, Pak. Dia mengira minuman keras halal, yang penting apa? Iman dan takwa dan amal soleh. Saya takwa sama Allah, tidak mau zina. Saya iman kepada Allah, percaya ada Allah. Saya beramal soleh, setiap hari ke masjid. Maka saya minum minuman keras gak apa-apa. Dalilnya ayat ini. Nah, maka orang seperti itu dipanggil oleh Sayyidina Umar. Kamu memahami ayat secara ngawur, salah kamu. Kalau kamu tidak berhenti, saya pukul kamu. Nah, maka akhirnya orang itu mengatakan, baik, saya berhenti dari pemahaman yang salah. Jadi bukan seperti itu pemahamannya. Karena kalau seperti itu pemahamannya, berarti orang yang minum minuman keras disebut takwa. Padahal orang minuman keras itu disebut fasik, bukan takwa. Sehingga maksud ayat ini gimana? Nah, mari kita lihat sababun nuzul ayat ini. Ketika turun ayat yang mengharamkan minuman keras, maka sebagian sahabat mengatakan, qad qutila qaumun wa hiya fi butunihim. Di antara umat Islam sudah ada yang mati sementara mereka belum tobat dari minum minuman keras. Kenapa? Karena matinya sebelum diharamkannya minuman keras. Misalnya Hamzah bin Abi Thalib, paman Nabi SAW.
Itu kan matinya di awal-awal Islam itu. Ketika Nabi awal hijrah ke Madinah, mati. Nah, kalau matinya sebelum minuman keras diharamkan, berarti dalam perut beliau masih ada minuman keras. Maka Allah turunkan ayat ini. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imun. Orang-orang seperti itu tidak ada masalah bagi mereka apapun yang sudah mereka makan. Mereka makan anjing, mereka makan babi, mereka makan minuman keras, nggak apa-apa, nggak dosa. Kenapa? Sebelum diharamkan. Itu maksudnya. Tapi kalau sudah diharamkan nekat makan, itu namanya tidak bertakwa, tidak beriman, tidak beramal saleh. Karena itu memahami ayat kadang-kadang harus melihat kepada sababun nuzulnya. Contoh, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur iman mereka dengan kezaliman, merekalah yang aman di akhirat dan merekalah yang mendapatkan petunjuk. Ini kalau kezaliman dipahami secara umum, ya akan salah tafsirnya. Kenapa? Karena semua kita pasti melakukan kezaliman. Kezaliman ada 3 macam. Zalim sama Allah, syirik. Zalim kepada diri sendiri, melakukan dosa, maksiat. Zalim kepada orang lain, misalnya menipu, mengambil hartanya tanpa mengembalikan, dan sebagainya. Maka kalau zalim itu dimaknai umum, pasti salah. Kenapa? Berarti orang yang berbuat maksiat, mereka tidak akan aman di akhirat, alias tidak akan masuk surga. Karena aman itu di surga. Kalau di neraka tidak aman. Nah, karena itu Rasulullah menafsirkan bidzulmin ini adalah bisyirkin. Inna syirka ladzulmun azim. Orang yang beriman tidak mencampur imannya dengan syirik, merekalah yang aman di akhirat, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan semua kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan 2 ayat lagi. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yabluwannakumullah, sungguh betul-betul Allah akan menguji kalian, bisyai'in dengan sesuatu, minas saidi, dari buruan, tanaluhu, yang bisa menangkapnya, aidikum, tangan-tangan kalian. Maksudnya buruan-buruan yang kecil, ya. Ayam, merpati, dan sebagainya, nah, bisa ditangkap dengan tangan. Warimahukum, dan ditangkap dengan tombak-tombak kalian. Maksudnya adalah buruan-buruan yang besar. Misalnya kuda zebra, kijang, dan sebagainya. Nah, dengan tangan nggak cukup, perlu apa? Senjata. Allah menguji kalian liya'lamallahu, supaya Allah mengetahui may yakhafuhu, siapa yang takut kepada Allah, bil ghaib, dengan ghaib, yaitu ketika tidak ada yang melihatnya selain Allah Subhanahu wa taala. Faman i'tada, maka barang siapa yang melampaui batas, ba'da dzalika, setelah itu, yaitu setelah diharamkannya beberapa buruan tadi, falahu adzabun alim, maka baginya siksaan yang menyakitkan, yaitu neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kadang-kadang buruan diharamkan oleh Allah. Kapan itu? Ketika seseorang sedang melakukan ihram, baik haji maupun umrah, maka tidak boleh dia melakukan berburu. Nah, maka berarti saat itu diuji oleh Allah. Kamu sedang ihram, melihat buruan. Nah, apakah tertarik tetap untuk memburunya ataukah tidak? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini ditarik oleh sebagian ulama kontemporer untuk menyindir masalah HP. HP itu juga ujian dari Allah. Tanaluhu aidikum, bisa dicapai dengan tangan kita, dengan tangan kita masing-masing. Kita diuji oleh Allah. Ini HP ada di tanganmu, kamu pegang dengan tanganmu. Maka dengan HP itu Allah menguji, liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib, supaya Allah tahu siapa yang takut kepadanya pada saat dia gaib. Nah, maka ini nasihat untuk kita masing-masing. Ketika kita membawa HP, kemudian kita ingin maksiat dengan HP kita, kita baca ayat ini, ya. La yabluwannakumullahu bisyai'in minas sayd. Kalau di sini, la yabluwannakumullahu bisyai'in minal HP, tanaluhu aydikum liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib.
Ini nasihat untuk kita masing-masing. Karena masing-masing kita ngerti bagaimana kondisi HP kita. Apakah bisa menambahkan pahala ataukah bisa menambahkan dosa. Nah, marilah kita usahakan HP kita mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mendatangkan dosa gara-gara tingkah kita masing-masing. Kemudian apa itu ujian Allah dalam hal buruan? Allah sebutkan pada ayat berikutnya, dan ini yang terakhir kita bahas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqtulus sayda, jangan membunuh buruan, wa antum hurum, dalam keadaan kalian sedang ihram. Jadi orang ihram tidak boleh berburu. Tapi buruan yang diharamkan bagi orang ihram hanyalah buruan darat saja. Dalilnya saydul barri pada surat Al-Maidah ayat 96. Wa hurrima 'alaikum shaydul barri, diharamkan bagi kalian berburu buruan darat, ma dumtum huruma, selama kalian sedang ihram. Kata-kata as-sayd, buruan, menurut mazhab Syafi'i adalah khusus bagi hewan-hewan yang boleh dimakan. Misalnya ada kuda zebra liar. Nah, kuda zebra liar ini termasuk yang halal dimakan. Maka tidak boleh diburu oleh orang yang sedang ihram. Adapun kalau hewan yang tidak boleh dimakan, maka menurut mazhab Syafi'i tidak termasuk yang dilarang pada ayat ini, la taqtulus sayda wa antum hurum. Kenapa? Toh ketika kita berburu, kita tidak dapat menggunakan manfaatnya, yaitu dimakan, tidak boleh. Tapi menurut mayoritas para ulama, ketika orang sedang ihram, maka apapun binatang, baik yang boleh dimakan maupun tidak boleh dimakan, semuanya tidak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh hanya 5 yang diizinkan oleh Nabi SAW bagi orang ihram untuk membunuhnya. Mari kita lihat hadisnya. Rasulullah bersabda, khamsun minad dawab, 5 binatang melata. Laisa 'alal muhrim fi qatlihinna junah. Tidak ada dosa bagi orang ihram untuk membunuhnya. Yang pertama al-ghurab, gagak, wal hida'ah, elang, wal fa'rah, tikus, wal aqrab, dan kalajengking. Nah, ini meskipun disebutkan kalajengking, tetapi sepakat para ulama bahwa ular sama saja, karena ular itu lebih berbahaya daripada kalajengking. Wal kalbul aqur, dan anjing yang menggigit atau yang melukai, yaitu anjing yang ganas. Dan itu disamakan oleh Imam Ahmad dengan serigala, demikian juga binatang buas, demikian juga singa dan sejenisnya, karena lebih bahaya daripada anjing tersebut. Nah, maka dari sisi dalil ini pendapat mayoritas para ulama lebih kuat. Sehingga kalau kita sedang ihram, maka hewan apapun jangan dibunuh. Termasuk kutu yang ada di kepala kita. Kita ambil ada kutu, jangan dipites. Kenapa? Karena bukan termasuk dari 5 hewan yang diizinkan oleh Nabi untuk dibunuh pada saat ihram. Kemudian Allah mengatakan, wa man qatalahu, barang siapa yang membunuhnya, minkum di antara kalian, muta'ammidan, secara sengaja, maka hukumannya apa? Fajazaun, maka ada balasannya atau hukumannya, yaitu mithlu, semisal ma qatala, apa yang dia bunuh, minan na'am, dari binatang ternak. Yahkumu bihi, menghukumi terhadapnya, dawa adlin, 2 orang yang adil tidak fasik, minkum di antara kalian umat Islam, hadian, sebagai binatang hadiah, balighal Ka'bah, yang sampai ke Ka'bah. Maksudnya gini, kalau ada orang sengaja berburu satu binatang, misalnya kijang, maka dia dihukum oleh Allah untuk menyembelih binatang hadiyu, binatangnya yang sejenis dengan apa yang dia buru. Binatang ternak ada 3, kambing, sapi, sama unta. Maka kalau kita berburu kijang itu sejenis dengan apa? Mithlu, ya, semisal dengan apa? Semisal dengan kambing. Nah, baik.
Berarti karena kamu berburu kijang, maka kamu cari kambing, kamu sembelih, kemudian balighal Ka'bah, disembelih di Ka'bah, dibagikan bagi orang-orang miskin yang ada di sekitar tanah haram, ya, yang berada di tanah haram. Itu maksudnya. Jadi Ka'bah ini maksudnya di kota Makkah. Bukan harus di depan Ka'bah menyembelihnya, nggak mungkin kita menyembelih di depan Ka'bah, ya. Tapi maksudnya di tanah haram, di kota Mekah. Nah, di sana disembelih dan di sana dibagikan kepada orang-orang miskin yang ada di sana. Kalau kita berburu misalnya sapi liar, maka berarti yang sejenis dengan sapi liar adalah sapi. Berarti kita menyembelih sapi dibagikan kepada orang-orang miskin yang ada di Mekah. Demikian juga kalau kita menyembelih berburu misalnya burung onta. Nah, burung onta oleh para sahabat diserupakan dengan onta. Sehingga orang yang berburu burung onta, maka dia wajib untuk hadian menyembelih onta, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang ada di Mekah, orang-orang miskin yang ada di Mekah. Kalau kita tidak mendapati binatang yang bisa kita sembelih untuk dibagikan kepada orang-orang miskin, bagaimana? Ada pilihan berikutnya. Au kafaratun, atau membayar kafarah. Ta'amu masakin, yaitu memberi makan kepada orang-orang miskin. Bagaimana cara memberi makan kepada orang miskin? Nah, saya kasih kaidahnya, tolong dihafalkan. Nih. Kaidahnya apa? Yuqawwimu mithlahu minan na'am, thumma yashtari bihi ta'aman, fayatasaddaqu bihi likulli miskinin muddan. Membeli makanan senilai binatang yang seharusnya kita beli tadi. Misalnya, berburu kijang, berarti mengganti dengan apa? Kambing. Nah, kambing harganya berapa? 2 juta misalnya. Berarti engkau beli makanan senilai 2 juta. Beras senilai 2 juta. Kemudian setiap orang miskin dikasih 1 mud dari beras tadi. Nah, saya nggak ngerti ya. 2 juta itu kalau dibelikan beras itu berapa mud? Banyak sekali itu. Anggaplah misalnya 1000 mud. Nah, berarti cari 1000 orang miskin. Atau 100 mud. Nah, cari 100 orang miskin. Kasihkan kepada masing-masing 1 mud. 1 mud itu 2 telapak tangan dikumpulkan gini. Atau dengan kata lain 1 mud itu 1/4 sok. 1 sok 2,5 kilo. Nah, berarti 1/4-nya itu 600 gram berarti ini. Baik. Kapan atau di mana memberikan makanan kepada orang-orang miskin tadi? Diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Abu Hanifah, dimanapun bebas, tidak harus di Makkah. Menurut Imam Malik, di tempat yang engkau berburu padanya. Menurut Imam Syafi'i, harus di tanah haram, di Makkah. Berarti menurut Imam Syafi'i, disamakan dengan binatang hadyu tadi. Kalau binatang hadyu harus disembelih balighal Ka'bah di Makkah, berarti membagi-bagikan kepada orang miskin juga harus di Makkah. Bagaimana kalau tidak bisa membeli makanan untuk dibagikan kepada orang miskin? Wah, nilainya 2 juta, saya nggak punya duit 2 juta. Nah, Allah katakan, au adlu dzalika, atau yang sebanding dengan itu, yaitu siyaman, berpuasa. Nah, puasanya berapa hari? Saya kasih kaidah. Antum hafalkan. Kaidahnya apa? Yasumu yauman an it'ami kulli miskinin. An muddi kulli miskinin. Berpuasa 1 hari sebagai ganti dari 1 mud yang diberikan kepada orang miskin tadi. Maka kalau 2 juta itu menghasilkan 1000 mud, berarti puasanya berapa? 1000 hari, kapok orang. Kalau dia menghasilkan 100 mud, berarti 100 hari. Maka puasa ini menurut saya paling berat. Nih. Kenapa paling berat? Karena 1 hari puasa disebandingkan dengan 1 mud saja. Padahal kalau kita harus menyembelih kambing, kambing itu rata-rata harganya 2 juta, berarti dengan duit 2 juta kita sudah dapat berapa mud beras itu? Dihitung aja sendiri. Nih. Masya Allah, banyak sekali itu. Makanya Allah mengatakan liyadzuqa, supaya dia merasakan wabala amrih,
akibat dari urusan dia, yaitu melanggar larangan Allah, tidak boleh berburu, malah nekat berburu. Afallahu, Allah memaafkan amma salaf, dari apa yang sudah lewat. Maksudnya yang sudah lewat sebelum dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu-dulu kalian suka berburu meskipun sedang ihram. Udah, nggak apa-apa karena sudah lewat, belum dilarang. Tapi setelah dilarang, maka Allah katakan, "Wa man 'ada", barang siapa yang mengulangi lagi setelah dilarang tetap nekat, fayantaqimullahu minhu, maka Allah akan menghukum terhadap dia. Wallahu azizun, dan Allah itu maha gagah, dzuntiqam, memiliki penghukuman. Maksudnya, kalau Allah menghendaki menghukum seseorang, tidak akan bisa dihalang-halangi. Berbeda dengan manusia. Manusia kadang-kadang ingin menghukum, sudah getem-getem ingin memukul, tapi nggak berani. Kenapa? Orang yang mau dipukul ternyata badannya lebih gede. Nah, berarti manusia tidak dzuntiqam. Tapi Allah dzuntiqam. Mau memukul siapapun kehendak Allah, pasti Allah akan memukulnya. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.